memperpanjang ibadahnya jarang. Mereka tidak mau sholat, tidak mau menjaga aturan-aturan Allah. Muslim tapi ahli maksiat, diberikan kekayaan sama Allah Subhanahu wa taala, itu namanya istidraj. Sampai Nabi mengatakan di dalam kitab Qurratul Ainain Sayyidul Kaunain bagaimana rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada para sahabat, para hadirin, seandainya Allah jadikan Uhud ini emas untukku, aku tidak akan pernah tenang dan gembira kalau sampai datang hari esok ternyata emas itu masih tersisa di rumah saya. Coba Nabi Muhammad ini kan, lewat itu kan bangga disimpan yang lagi. Coba Nabi katakan kepada sahabat, seandainya Uhud ini, gunung Uhud itu gunung yang panjang, di kota Madinah Al-Munawwarah, dan termasuk gunung yang nanti ada di surga. Termasuk gunung yang nanti ada di surga. Gunung yang ada di surga nanti gunung Uhud itu. Oleh karenanya jamaah haji umrah biasanya saat mutawif, saat pihak travel pembimbingnya diajak untuk pergi ke Uhud. Selain di situ banyak makamnya para sahabat, termasuk paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bertabarruk, meminta barokah kepada Allah dengan harapan, ya Allah, sebagaimana kau mudahkan hari ini saya menginjak bukit Uhud, gunung Uhud, maka mudahkan saya untuk melihat Uhud lagi nanti di surga ya Allah. Makanya selalu pasti ada itu. Ya Pak, yang umrah pasti pernah diajak ke Uhud ya. Uhud itu adalah salah satu gunung yang panjang yang menjadi saksi dahulu terlukanya Nabi kita Muhammad, yang kemudian Allah murka kepada mereka orang-orang kafir, dan menjadi saksi terbunuhnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi kita Muhammad, dan juga menjadi gunung yang nanti akan ada di surga. Nah, semoga yang belum sampai ke sana segera sampai ke sana insyaallah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad, seandainya bukit Uhud ini Allah jadikan emas untukku, aku tidak akan pernah tenang dan bahagia kalau sampai terlewat satu hari ternyata masih ada sisa emas di rumahku. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat, perhatikan para sahabat, al-aktsaru humul aqallun yaumal qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha. Kata Nabi, orang yang banyak hartanya di dunia ini adalah orang yang miskin nanti di akhirat. Orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang miskin nanti di hari kiamat, kecuali satu, kecuali satu, man qala hakadha wa hakadha. Apa maksud perkataan Nabi yang kecuali orang yang berkata ini dan ini? Apa maksudnya? Kalau ada sebuah kesempatan untuk bersedekah, dia akan katakan, orang yang kaya itu akan katakan, ini untuk jatahnya masjid, ini untuk jatahnya majelis, ini untuk jatahnya anak yatim, ini untuk jatahnya janda-janda yang sepuh, ini jatahnya orang-orang fakir miskin. Maksudnya Nabi Muhammad hakata wa hakata adalah orang kaya yang dermawan, yang suka berbagi, suka berinfak, suka bersedekah. Hanya itu orang kaya yang masuk surganya cepat, yang diberikan kekayaan oleh Allah, tapi dia menahan-nahan hartanya, justru malah menjadi orang yang lemah nanti di akhirat. Nah, ini para hadirin menunjukkan bagaimana indahnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad mendidik umatnya agar tidak menjadi orang yang melupakan Allah di dunia. Semakin kita bertakwa, semakin kita dekat dengan Allah, semakin Allah berikan solusi kepada kita. Lantas nunggu apa lagi kita mau mengamalkan ini? Mau nunggu tua? Iya, kalau kita sampai tua. Kalau ada di antara mereka umat Islam yang di luar sana, yang mereka mengatakan nanti kalau saya sudah sampai umur 40 tahun saya akan tobat dan menjadi ahli salat. Iya, kalau sampai. Kalau ada seorang perempuan muslimah yang dia menutup auratnya masih asal-asalan, kadang nutup, kadang enggak. Nutupnya kadang kalau mau hadir pengajian saja tutup aurat, di rumah ke pasar dan nutup auratnya. Mau nunggu apa? Nunggu teguran yang seperti apa yang menjadikan kita bisa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala?
sakit. Kalau sudah sakit susah kita mau ibadah. Nunggu kaya, kalau sudah kaya sering lalai kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nunggu miskin, kalau sudah miskin kita sibuk untuk mengumpulkan harta lagi. Nunggu tua, kalau sudah tua kita lemah untuk beribadah kepada Allah. Maka mulai dari hari ini jangan pernah menunda-nunda kebaikan, karena menunda-nunda kebaikan itu adalah satu hal yang paling disukai oleh setan. Setan itu kalau melihat kita punya niat baik, para hadirin, satu-satunya cara yang paling cepat untuk setan membisiki hati kita adalah dengan setan bisikan kepada kita, jangan hari ini, besok saja. Hari ini, malam hari ini kita punya niat, ya Allah, saya malam hari ini kepingin tahajud, permudah ya Allah. Itu ketika tidur, setan akan bisikan kita, nanti tahajudnya besok saja, sekarang puaskan tidur. Kalau ada yang mau sedekah itu, jangan buru-buru sedekah, takut besok kamu butuh biaya. Jangan, besok aja, terus seperti itu. Ini para hadirin, satu senjata setan di saat melihat umatnya Nabi Muhammad, mereka mau berbuat kebaikan. Oleh karenanya, tugas kita belajar ilmu dan mengamalkan ilmu. Ilmu dan amal adalah dua hal yang menjadi satu, tidak boleh kita pisahkan. Kalau kita mau belajar ilmu, ya kita wajib mengamalkannya. Kalau kita mau beramal, ya kita wajib harus belajar ilmunya. Orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, amalnya sia-sia. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Shafa'atus Subhan. Orang yang beribadah tapi tanpa didasari dengan ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, kata beliau. Amal ibadahnya tertolak, tidak diterima sama Allah. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwasannya belajar dan beramal itu adalah dua hal yang harus kita kerjakan dua-duanya, tidak boleh kita pilih salah satunya. Nah, semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang ahli duduk di majelis ilmu dan orang yang dimudahkan untuk bisa mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin, saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang yang di hatinya memiliki cinta kepada Nabi Muhammad yang mereka bisa merasakan bahwasannya bulan ini bulan yang mulia. Hanya orang yang di hatinya mencintai Nabi Muhammad yang mereka bergembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini. Dan hanya orang-orang yang jauh dari Nabi Muhammad yang merasa bahwasanya bulan ini adalah bulan yang sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, kira-kira mari kita renungi bersama. Kita masuk kategori yang mana? Masuk Rabiul Awal biasa-biasa saja, atau kita termasuk orang yang gembira dengan masuknya Rabiul Awal? Kalau ternyata kita termasuk orang yang biasa-biasa saja, kita orang yang rugi, para hadirin. Kenapa? Karena bergembira saja, bergembira dengan bulan kelahiran Nabi dan hari kelahiran Nabi kita Muhammad, itu bisa menjadi sebab Allah akan selamatkan kita daripada siksa kubur dan neraka. Mana dalilnya? Kan orang sekarang ini dikit-dikit minta dalil, ya, dikit-dikit minta dalil. Yang dikatakan oleh Al-Imam Samsudi dalam riwayat Imam Nuruddin, beliau membuat sebuah syair hadirin yang bunyinya, idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil isnaini da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masuran wa mata muwahhida. Ada orang yang kafir namanya Abu Lahab. Ada orang kafir namanya Abu Lahab yang dipastikan nerakanya oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Jadi surat Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab atau surat Al-Lahab itu surat yang menceritakan bahwasanya Abu Lahab penghuni neraka. Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Abu Lahab itu
pamannya Nabi. Ini juga menjadi pelajaran buat kita, bahwasannya nasab, kemudian hubungan dekat, kekerabatan dengan orang-orang yang soleh tidak akan berpengaruh bagi kita kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dekat apa yang kekerabatan Abu Lahab, pamannya Nabi. Nabi itu ponakannya Abu Lahab. Abu Lahab itu saudaranya Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kurang dekat apa hubungannya dengan Nabi Muhammad, tapi tidak bertakwa kepada Allah, neraka tempatnya. Nah, sehingga tidak ada gunanya kita membanggakan, saya ini putranya Fulan bin Fulan, saya putranya Kiai ini, saya ponakannya Ustadz ini, saya saudaranya Ustadz ini. Tidak ada gunanya semuanya, kecuali takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Abu Lahab, pamannya Nabi, kafir, dikatakan menghuni neraka oleh Allah langsung dalam Al-Quran, dalam surat Tabat Yada Abi Lahab wa Tab, ata annahu fi yaumil isnaini da'iman. Diriwayatkan bahwasanya setiap datang hari Senin, yukhaffafu anhu, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Abu Lahab, Bapak Ibu, setiap datang hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena bergembira menyambut hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab itu ketika Nabi lahir, Abu Lahab itu gembira. Loh, katanya tidak suka sama Nabi kok gembira? Dia Nabi kan masih bayi. Abu Lahab tidak tahu kalau ponakannya yang dia banggakan hari ini suatu hari akan menjadi seorang Nabi yang menyebarkan agama Islam. Tapi begitu Nabi Muhammad lahir dari perut ibundanya Sayyidatuna Aminah, termasuk yang berbahagia menyambut kelahiran Nabi adalah pamannya, yaitu Abu Lahab. Dan bahkan sampai digendong, dibanggakan di hadapan orang-orang Mekah. Hei wahai orang-orang Mekah, saya punya keponakan laki-laki baru, namanya Muhammad, kulitnya putih tampan. Dibanggakan oleh Abu Lahab. Dan bahkan saking bahagianya Abu Lahab, di saat itu juga Abu Lahab memerdekakan budaknya. Wahai budakku, kamu hari ini merdeka, kamu hari ini bebas, kamu tidak jadi budakku lagi. Hari ini kamu menjadi orang yang orang yang merdeka, sebab hari ini aku punya ponakan baru yang namanya Muhammad. Karena kegembiraan itu, para hadirin, setiap datang hari Senin, Abu Lahab itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, "Fama dhallu bil abdil ladzi tula umrihi." Kalau Abu Lahab yang kafir gembira sesaat dengan kelahiran Nabi Muhammad, diringankan siksanya ketika datang hari Senin karena itu adalah hari kelahiran Nabi, bagaimana dengan Anda yang menjadi hamba Allah yang muslim, menjadi hamba Allah yang dipilih menjadi umatnya Nabi Muhammad? Kira-kira bagaimana jika Anda berbahagia dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW? Kira-kira bagaimana jika Anda berbahagia dengan diciptakannya Nabi Muhammad di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mata mafruran, dia wafat dalam keadaan bahagia, memiliki Nabi Muhammad, berbahagia menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad, mata wahidah, dan dia wafat dalam keadaan mengesahkan Allah, beriman kepada Allah, ada la ilaha illallah dalam hatinya. Kira-kira bagaimana keadaannya? Tentunya tidak akan disiksa di dalam kuburnya dan tidak akan disiksa oleh Allah di dalam neraka. Nah, sehingga para hadirin, sangat rugi kalau kita menganggap Rabiul Awal ini bulan biasa-biasa saja. Nah, terus apa yang harus saya lakukan dengan datangnya bulan Rabiul Awal? Yang pertama, para hadirin, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Oke, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Yang sebenarnya salawat kepada Nabi ini harusnya kita baca bukan hanya di bulan Maulid saja. Di setiap hari di luar bulan Maulid perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Salawat kepada Nabi satu-satunya ibadah yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Fa'amaluna bainal qabuli wa raddiha, ibadah kita antara diterima dan ditolak oleh Allah. Illa salat ala Nabi Muhammadi, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
rawan hilang pahalanya. Ketika di depan Ka'bah nangis kita khusyuk, tawaf khusyuk, sa'i khusyuk, wukuf di Arafah khusyuk, mabit di Mina, di Musdalifah khusyuk. Ketika ziarah ke makam Nabi kita khusyuk, seakan-akan itu sudah menjadi hal yang cukup untuk diterimanya ibadah haji dan umrah kita. Tapi begitu kita pulang ke Tunggul Sari, ada tetangga manggil nama kita tidak diawali dengan sebutan Pak Haji, kita tersinggung, hilang pahala hajinya. Coba, misalnya namanya Pak Hasan, ini saya pakai nama saya saja, saya pakai nama lain, kita lihat ada di sini. Saya sudah haji, saya sudah bayar mahal, apalagi mungkin hajinya haji yang berapa? Haji yang langsung gitu, haji apa namanya? Haji Furoda, haji langsung berangkat tanpa ngantri, bayarkan ratusan juta, larang gitu. Tambah biasanya enak saya buatan memanggil pakai Pak Haji tambah duit gregetan malih, sudah haji mahal, berangkat ke sana, saya ibadah haji capek susah, pulang ke Tunggul Sari ada yang manggil saya Pak Hasan, pura-pura tidak kerungu, tidak kerungu. Pak Hasan tidak kerungu, sampai teriak dia manggil Pak Hasan tidak kerungu. Begitu yang manggil Pak Haji Hasan, dalam langsung noleh, hilang pahala hajinya. Coba, ibadah itukah yang mau kita bagaikan nanti di akhirat, yang mau kita andalkan untuk menyelamatkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat kita yang jarang khusyuk, sedekah kita yang sering kita ceritakan sana kemari, perbuatan baik kita yang sering kita ungkit-ungkit sudah yang lalu, sudah lama. Alhamdulillah, napa kalau sakit nyembelih sapi, napa dewi nyembelih botak 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu dibahas kan sekarang, padahal sunnahnya berkurban tiap tahun. Kalau 10 tahun yang lalu dengan berkurban sampai sekarang tidak, kok dengan ceritakan yang 10 tahun yang lalu harusnya malu kan gitu. Harusnya malu harusnya, ya Allah, tahun ini belum bisa. Tahun ini belum bisa untuk berkurban, harusnya malu, bukan justru malah membanggakan yang dulu. Nah ini para hadirin, itu ibadah kita. Tapi kalau salawat sama Nabi Muhammad ikhlas, tidak ikhlas panjenengan, terpaksa atau tidak terpaksa, nunggu disuruh atau tergerak sendiri, semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Disitulah para ulama mengatakan salawat kepada Nabi itu menjadi ibadah yang paling afdol. Kenapa? Yang pertama karena pasti diterimanya. Yang kedua para hadirin, karena hanya ibadah salawat saja yang Allah ikut melakukannya. Coba perintah-perintah ibadah dalam Al-Quran. Aqimus shalah, apa artinya? Dirikan sholat. Apakah Allah ikut sholat? Allah melakukan dari salat berjamaah kali menjalankan di Al-Qiyam, dan Allah tidak ikut sholat. Wa atuz zakat, keluarkan zakat. Apakah Allah ikut keluarkan zakat? Jangan setiap hari raya Idul Fitri keluarkan zakat fitrah beras. Apakah Allah juga keluarkan beras? Napa tentu Tunggul Sari ini kira Idul Fitri hujan beras dan sebagai zakat dari Allah? Tidak ada. Allah tidak keluarkan zakat. Allah katakan walillahi 'alan nas, wajib bagi manusia itu untuk menjalankan ibadah haji. Apakah Allah ikut haji? Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa. Apakah Allah juga puasa? Tidak. Tapi perintah Allah yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi Muhammad, sebelum Allah perintahkan kalau panjenengan, Allah kasih kabar kita dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Allah kasih tahu dulu, saya salawat sama Nabi. Ini loh malaikat-malaikatku juga salawat sama Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Hanya salawat ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang Allah yang memerintahkan juga ikut melakukannya. Kenapa seperti itu? Karena Allah ingin memuliakan
kita, Tuhan yang memberikan makan tiap hari kepada kita, Tuhan yang selalu memberikan solusi atas setiap masalah-masalah kita, Tuhan yang sering kita minta daripada solusi-solusinya, Tuhan yang sering kita mohon agar Allah kabulkan hajat-hajat kita, yang Allah selalu bersalawat kepada Nabi, kemudian kita sebagai hambanya tidak taat dan tidak mau mengikuti perintahnya. Apa tidak malu kita? Jenengan bayangkan bagaimana kiranya kalau jenengan sebagai seorang atasan memerintahkan kepada seluruh pegawai untuk masuk tepat waktu dengan menggunakan seragam. Sebelum pekerjaan dimulai, wajib semua pegawai sholat duha dulu, kemudian berdoa bersama, membaca surat Yasin sekali. Ini contoh nih, contoh. Dan ini ada perhatiannya. Saya ceritakan semacam ini karena saya ketemu dengan luar biasa beberapa orang-orang yang ingin pekerjaannya diberkahi sama Allah. Itu aku. Itu kalau setiap pagi sebelum dimulai kerja darusan Quran dulu. Semua pegawai darusan Quran. Sholatnya wajib di masjid. Jadi begitu dengar azan berhenti semua pekerjaan. Wajib sholat di masjid. Ada. Nah, ini para hadirin. Seandainya Anda sebagai atasan yang ada buat peraturan seperti itu, kemudian karena semuanya taat dengan aturan Anda berikan bonus. Tapi sayang, ada satu pegawai yang dia tidak mau ikut aturan. Dia tidak mau ikut aturan. Disuruh sholat duha tidak mau, suruh sholat di masjid dia tidak mau, disuruh baca Yasin supaya pekerjaan panjenengan diberkahi dia tidak mau. Kerjanya masuknya kadang seenaknya sendiri. Giliran jenengan berikan bonus kepada mereka orang-orang yang taat dengan aturan, dia datang ikut ngantri minta bonus kepada jenengan. Kira-kira gimana jenengan? Kira-kira gimana jenengan? Nyapa orang ini, kan itu. Ya. Coba ini Allah perintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan salamlah kepadanya. Allah kasih kita solusi sebenarnya. Salawat itu solusi buat kita. Sudah pasti diterimanya. Kalau kita punya hajat, kita jalankan sholat hajat, kadang sholat hajat kita tidak khusyuk. Gimana tuh? Zahirnya sholat hajat, tapi pikirannya mikirkan solusi daripada masalahnya. Besok mau ditagih utang, bingung, renek solusinya. Ambil wudhu sholat hajat. Tapi ketika sholat sih dibikin piye ya caranya aku sesuk utang piye cara ndak khusyuk. Nah, ndak khusyuk kalau sholawat sama Imam ndak perlu khusyuk. Khusyuk jenengan dapat kemuliaan yang lebih hebat lagi. Jenengan ndak khusyuk tetap diterima. Tapi kalau sholat ndak khusyuk, apa artinya? Doa minta sama Allah ndak khusyuk ndak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah perintahkan kalau panjenengan sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad itu para hadirin. Tugasnya apa? Intinya adalah supaya kita bisa punya solusi dari setiap masalah-masalah kita. Nah, sehingga masih ragukan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga kami menghimbau semuanya yang hadir di malam hari ini. Jadi setiap hari di bulan Maulid saya selalu tutup pengajian dengan mengajak para jamaah di majelis-majelis rutinan dan di tempat-tempat undangan untuk kita bikin kesepakatan bersalawat kepada Muhammad SAW. Karena saya kalau mencatat dan mengabsen jenengan satu persatu tidak kuat, biarlah Allah dan malaikat raqib atid yang mengabsen. Gimana? Maka jawabannya dan hasilnya kita lihat di waktu yang akan datang dan juga di akhirat nanti. Kita bikin kesepakatan dengan seluruh jamaah majelis dengan semua keutamaan yang sangat banyak sekali terkait dengan salawat kepada Muhammad. Kira-kira masihkah Anda malas untuk bersalawat sama Nabi? Betul kan? Insya Allah semangat baca salawat semuanya kan? Nah, sekarang kita buat kesepakatan. Kira-kira jenengan mampunya sehari baca salawat sama Nabi berapa kali? 1000. 1000 sanggup dapat? Masih jawab buat 3 orang. Saya menengah kurangi lagi 750. Sanggup kan? Nah, mulai 5 orang kalau yang jawab boleh bertambah. Kurangi lagi 500. 500. Nah, ini mulai banyak di 500 ini. Alhamdulillah. Oke. Kita sepakati saja di 500 orang hati.
janjinya Nabi. Tadi kita sebutkan dalam hadis man shalla alayya, kata Nabi Muhammad, siapa orang yang bersalat kepada aku fi kulli yaum, dalam sehari 500 kali, lam yaftakir abada, dia tidak akan pernah menjadi fakir selamanya. Insyaallah. Yang merasa kurang rezekinya, sempit rezekinya, punya utang, susah untuk lunasinya, coba 500 kali sehari yang rutin, yang istiqomah. Dan diniatkan tidak hanya di bulan Maulid saja, tapi selamanya. Niatnya seumur hidup, ya Rabb, mulai besok saya akan bersalawat kepada Muhammad SAW. Niatkan ada seperti itu. Dengan niat itu harapan kita semoga Allah permudah. Seandainya kok ternyata esok hari kita termasuk orang yang susah istiqomah, minimal kita sudah punya niatan baik orang ini. Oke, 500 kali. Kalau jenengan merasa keberatan, jenengan cicil, habis sholat subuh 100, zuhur 100, asar 100, maghrib 100, isya 100. Sudah berapa? 500. Sholawatnya kalau jenengan termasuk orang yang jarang bersolawat atau yang baru pemula untuk bersolawat kepada Muhammad, pakai sholawat yang ringan-ringan saja. Sholawat yang ringan-ringan saja. Paling ringannya sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Salawat Jibril, yang sering kita dengarkan di acara-acara, atau pas ada majelis salawatan, dibacakan lantunan syair sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Anda perintahkan kepada semua orang yang ada di rumah Anda untuk baca salawat sallallahu alaihi Muhammad ini. Karena kita mulai dari yang dari ringan. Katanya kan disuruh salam itu kan tidak ada salamnya, cuma sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Anda mau sempurnakan dengan salam. Tapi lihat kemampuan kita dulu. Dengan kita perpanjang misalnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sakit istiqamah bodoh. Lihat dari sakit istiqamah sudah mulai yang separuhnya sallallahu alaihi Muhammad. Oh, dengan mau baca salawat yang paling sempurna, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Oh, dengan sampai istiqamah boten. Lek kiranya kok boten sampai ini sudah sallallahu alaihi Muhammad saja. Jangan terlalu muluk-muluk, baru pemula mulai salawat yang langsung dibaca Ibrahimiyah. Seperti salawat Ibrahimiyah, salawat dengan rawas ketika tahiyat terakhir itu, Atau mau baca salawat al-busra 500 kali, setiap habis salat 100 kali, ya paling sehari 2 hari. Salat al-busranya habis subuh 41 kali, diistiqomahkan dulu itu. Jangan muluk sampai 500.000 kali salat al-busra, yang 41 saja. Yang dianjurkan oleh beliau yang memberikan ijazah kepada kita, 41 habis salat subuh, jangan amalkan itu, jangan tambah dengan sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Lek jenengan kok malas misalnya malas ya wis anggap sing salat al-busra 41 kali, sisanya sallallahu alaihi Muhammad. Berarti kurang berapa itu? Kurang 59. Nah, 59-nya sallallahu alaihi Muhammad. Lek malas lek malas lek malas 41 kali salat al-busra, 100 kali salawat sallallahu alaihi Muhammad. Dibaca Bapak Ibu tiap hari. Coba diistiqomahi. Nabi Muhammad tidak mungkin berbohong. Termasuk sifat wajib bagi para nabi dan rasul adalah as-sidqu. Apa sidqu itu? Jujur. Tidak pernah berbohong, mustahil. Nabi Muhammad berbohong itu mustahil. Sehingga dikatakan siapa yang salawat kepada 500 kali dalam sehari, ia tidak akan pernah menjadi orang fakir selamanya. Pasti akan bisa jenengan dapatkan kalau jenengan istiqomah. Coba mulai hari ini dirutinkan pada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap rutinan depan saya absen aja, Sehingga kalau rutin lagi kalau tunjuk nomor random, Pak dengan bocor salat 500 kali tidak boleh bulan lalu sampai sekarang. Berdiri. Kayak santri terpondok, santri dengan motor Lagi ditanggapi kali ustadz kok buat sakit jalan berdiri. Sampai akhir majelis lagi. Katanya semangat, harus semangat. Ini latihan kita untuk mujahadah orang ini.
Nah supaya tambah semangat lagi, kalau jenengan punya rezeki lebih, jenengan beli tasbih. Tasbih ini harganya berapa? Ada yang kalau di online itu saya kemarin lihat 3.500 yang paling biasa, yang kecil. Saya baru sakit muni, nah saya ini yang muni ya, 100 duduk yang nggak terbiasa. Ini lampu nih, yang biasa nggak ada lampunya. Itu kalau di online 3.500, kalau di toko mungkin antara 5.000 sampai 7.500. Ya anggaplah 10.000. 10.000 sebagai pengingat. Jangan terus pegang di jari. Kalau lagi nganggur, kemudian kok kita tidak sengaja lihat tasbih, ya belum salawat. Muhammad. Kalau kiranya tidak mau pakai tasbih ini, pakai tasbih biasa juga boleh. Tidak punya tasbih, jangan sampai tidak salawat kepada Muhammad. Oke, tidak punya tasbih, jangan sampai tasbih itu menjadi alasan untuk kita meninggalkan salawat. Oh, ternyata tasbih ini berarti pada salawat. Itu tasbih bukan salah, itu diterima salawat. Jangan motoran, baca salawat di mana nganggur, mikir yang tidak jelas. Kadang juga lagi motoran nyanyi-nyanyi tidak karuan, timbangan nyanyi tidak ada pahalanya. Mending salawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirutinkan di setiap kegiatan dibacakan salawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir di malam hari ini diberikan kemudahan untuk bisa menjadi ahli salawat, dan semoga dengan berkahnya salawat kepada Nabi, Allah jauhkan kita dari kefakiran. Allah kabulkan segala hajat kita. Yang sakit Allah berikan kesembuhan. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rezekinya Allah lapangkan, dan Allah berikan kepada kita kemudahan dengan berkahnya salawat bisa sampai ke Makkah dan Madinah menjalankan ibadah haji dan umrah ala hadiniyah wa ala qurratin salihah mujahid Nabi wa ala bila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan juga kami mohon Fatihah para hadirin untuk program-program Bahasa Syifa, dan juga kami ucapkan terima kasih. Kemarin kami dikabari oleh beberapa waktu yang lalu, waktu rutinan bulan lalu, Masya Allah ada beberapa para jamaah di Masjid di Tunggul Sari, Rumah Bumi Mas ini, yang ikut andil di dalam program Asyifa, dan kami juga terus menginformasikan ini. Tugas kami hanya mengajar, urusan solusi urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa dari panjenengan sedaya untuk program pelunasan tanah wakaf Majelis Asyifa dengan luas 110 ditambah yang mau kita beli lagi 83,5. Itu total dana yang dibutuhkan, kekurangannya adalah 231.400.000 untuk 110 dan juga 83,5 itu dibutuhkan kekurangan dana yang belum terkumpul 231.400.000, dan juga untuk pembangunan markas Majelis Asyifa Tulung Agung yang berada di Dusun Belimbing, Desa Jiling, Kecamatan Karangrejo, yang saat ini di tahap finishing lantai 1 dan mengejar target. Semoga Allah cukupi dan semoga Allah sempurnakan untuk acara Milad Majelis Asyifa sekaligus Maulid Abu Hasan Baharun di tanggal 19 November nanti. Itu membutuhkan biaya yang kira-kira juga sama 240-an atau 250-an juta untuk finishing lantai 1. Semoga Allah kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga untuk mencukupi semua kebutuhan pembangunan dan pelunasan tanah wakaf, dan juga semoga Allah memilih kita termasuk di antaranya, dan semua yang telah berjuang semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Yang berjuang untuk dakwahnya dari Muhammad, berjuang untuk Masjid Ar-Rayyan, dan semuanya yang ikut andil di dalam Masjid Ar-Rayyan ini diberikan umur yang panjang oleh Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan diwafatkan di kelak dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala qurratin salihah. Al-Fatihah. Dan ada satu program lagi para hadirin di Majelis Asyifa yang sudah berjalan 2 kali, dan insya Allah akan kita lakukan yang ketiga kalinya, kita buat yang ketiga kalinya. Ini menikah program umroh non-profit. Jadi Majelis Asyifa para hadirin bikin program
sudah 2 kali berjalan di tahun 2020 dan tahun 2023 ini. Karena 2020 setelah itu ada COVID, umroh ditutup, kita buat di tahun 2023. Maret yang kemarin, Maret kemarin berangkat umroh 3 bis dari Tulungagung, ada jamaah dari Jawa Tengah, ada yang dari Nganjuk, Blitar, Kediri. Total 3 bis yang Maret kemarin, dan insya Allah kita buat lagi program di bulan Januari 2024. Program umroh ini program umroh non-profit. Non-profit itu artinya tidak mengambil keuntungan. Jadi saya tidak mengambil keuntungan untuk pribadi saya, dan juga para pejuang tidak ada yang mengambil keuntungan. Bahkan semua yang akan melayani panjenengan untuk mempersiapkan keberangkatan panjenengan dari awal hingga jenengan berangkat sampai jenengan pulang, yang ngantar jenengan juga nanti ke bandara, semuanya tidak ada yang digaji. Semuanya ikhlas lillahi ta'ala, membantu umatnya Nabi Muhammad untuk sampai ke Mekah dan Madinah. Program ini sengaja kami buat para hadirin ketika kami melihat banyak saudara-saudari kita di majelis yang mereka rindu Baitullah tapi terkendala dengan biaya umroh yang mahal. Sehingga kita mencoba untuk mencari bagaimana caranya jamaah bisa umroh dengan biaya tidak mahal, biaya di bawah normalnya biaya umroh pada umumnya. Sehingga kita tidak ambil keuntungan sama sekali dari travel, kita dapat harga, kemudian kita up sedikit untuk biaya akomodasi perjalanan panjenengan dari Tulungagung ke Bandara Juanda, dari Juanda sampai ke Tulungagung lagi, dan untuk biaya manasik, untuk konsumsi manasik dan lain-lainnya, karena ini tidak masuk di paket travel. Jadi kita harus mencari sendiri, ya. Kita harus membuat sendiri. Sehingga kita up sedikit dari harga travel yang kita pakai, kemudian kita up untuk biaya itu para hadirin. Ini para hadirin kita buat program kemarin 13 hari. Maret yang kemarin kita buat program 13 hari hanya dengan biaya 27.300.000. 27.300.000, dan itu juga sudah free ziarah Taif dengan masjid yang dekat dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian kami kemarin kepikiran untuk sekali kita menjalankan daripada perintah Nabi untuk sholat 40 kali berjamaah di masjidnya Nabi Muhammad. Nabi katakan dalam hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik, "Man shalla, barang siapa orang yang sholat fi masjid hadza, di masjidku ini 40 kali berjamaah dengan imam, maka Allah akan mencabut kemunafikan dari hatinya dan Allah akan hindarkan dia dari siksa neraka." Sehingga kita ingin membuat yang Januari akan datang program yang berbeda dengan yang sudah berjalan kemarin. Kalau kemarin 13 hari, ini kita buat program 16 hari. Karena kita untuk menjalankan 40 kali sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Nabawi itu butuh 8 sampai 9 hari butuh 8 sampai 9 hari, sehingga kita buat program 16 hari. Sehingga program ini umrah bersama kami dan istri kami dengan program arba'in, sholat 40 kali, dengan ziarah Taif dan hotel yang dekat dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, dan juga sudah masuk semuanya, termasuk makan 3 kali sehari. Yang tidak masuk biaya paspor. Biaya paspor karena paspor nanti dengan kita membuat sendiri atau dengan sakit kita bantu nanti. Kita bantu dengan biaya 350.000 kalau dengan cara normal dan data-datanya semuanya benar. 350.000 buat paspor. Itu umroh 16 hari bersama kami program arba'in dan ziarah Taif dengan biaya 32 juta. Dengan biaya 32 juta. Ini karena sekarang hotel di Makkah Madinah itu semuanya naik, para hadirin. Kalau kemarin masih di bawah 30 kita bisa, ini di 16 hari 32 juta. Tapi insya Allah dengan sakit melihat harga-harga umumnya, insya Allah kita berusaha untuk memberikan harga yang paling murah tapi tidak murahan. Kita juga pakai travel yang sudah berizin Kemenak, tidak asal-asalan kita pilih travel. Insya Allah memberikan
Pada derek umroh sakit langsung mendaftar ke Pak Haji Musodo di nomor telepon 081 331 194 777 081 331 194 777 atau kalau yang wilayah perumahan Bimas coba minta tolong Mas Dadang, nanti biar saya dihubungkan ke Pak Haji Musodo. Untuk kuotanya terbatas, ini sudah mulai banyak yang mendaftar. Monggo yang ada niatan untuk umroh segera mendaftar di Pak Haji Musodo. Insya Allah keberangkatannya Januari awal. Tanggalnya nanti insya Allah akan menyusul. Kita lihat dari travel, kiranya pesawat siapnya di tanggal berapa, kita pakai insya Allah yang pasti awal Januari, entah itu tanggal 6 atau di awal minggu kedua. Itu pilihannya. Kalau dari memastikan tanggal berangkatnya, kita masih ngatur jadwal ini. Mungkin pada derek sampai langsung mendaftar. Dan semoga yang hadir di sini semuanya ya Allah mudahkan bisa ziarah Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dengan bersama. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami para hadirin, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad